Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, ini buku yang ke-8 dari program kuliah Mafatih al-Ilm di silsilah Al-Aqidah allati tunji minan nar. Dia adalah buku yang ke-6. Kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha. Thalathatul Usul, thalatha artinya 3. Al-Usul jamak dari asal. Jamak dari asal. Dan asal itu adalah pondasi yang sesuatu dibangun di atasnya. Jadi 3 landasan atau 3 pokok utama. Wa adillatuha, adillah jamak dari dalil. Jadi 3 landasan utama beserta dalil-dalilnya. Iya. Buku ini ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Buku ini mengandung keistimewaan dari banyak sisi. Yang pertama dari sisi tema pembahasan. Ini terkait dengan kewajiban. Terkait dengan kewajiban setiap muslim dan muslimah yang mesti dia pelajari. Perkara yang tidak boleh dia luputkan, akan ditanyakan terhadapnya pada hari kiamat atau juga ditanyakan di alam kubur. Karena asal dari Thalathatul Usul ini penjelasan atau uraian bagaimana pertanyaan malaikat di alam kubur. Pertanyaan-pertanyaan malaikat dalam kubur. Di alam kubur ada 3 pertanyaan. Inilah yang dibangun oleh penulis rahimahullahu ta'ala tentang buku ini. Penjelasan 3 landasan pokok disertai dengan dalilnya.
Iya. Dan ini buku karena banyaknya manfaat padanya, dianjurkan oleh para ulama semenjak ditulisnya oleh Syekh rahimahullah hingga hari ini diajarkan, dihafal, diterima oleh para penuntut ilmu dan orang-orang awam. Karena selain dari pentingnya makna, penulis juga menggabungkan di dalamnya, dan ini dari keistimewaan lain, penulis juga menggabungkan di dalam buku ini keindahan dalam penulisan, kedetailan dalam susunan, dan kekuatan istidlal, kekuatan pendalilan, disertai dengan penjelasan yang indah dan keterangan yang sangat jelas dengan bahasa, dengan lafaz yang mudah untuk dipahami. Iya. Di dalam buku ini terdapat kewajiban-kewajiban pokok atas manusia yang wajib dia ketahui, yaitu tentang bagaimana dia mengenal Allah, mengenal Rabbnya, dan bagaimana dia mengenal agamanya. Dan di dalam agama ini ada tingkatan-tingkatan, dan setiap tingkatan ada rukun-rukunnya. Dan bagaimana dia mengenal nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu buku ini diajarkan oleh para ulama rahimahumullahu taala dari masa ke masa. Kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, qad kana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yulakkinu at-talaba wal ammah hadhihi al-usul. Adalah penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mentalkin. Mentalkin itu memperdengarkan, membacakan kepada murid-murid dan kepada orang awam buku ini, Thalathatul Usul. Iya, liyadrusuha wa yahfadhuha, supaya mereka mempelajarinya dan menghafalnya. Waliyastaqirra fi qulubihim, walitastaqirra fi qulubihim, dan supaya usul ini menetap di hati mereka, liqauniha qaidatan fil aqidah, karena dia adalah kaidah di dalam akidah. Iya, dan ini berjalan, dipuji oleh para ulama dari masa ke masa, sampai Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa pemimpin pada saat itu memerintah kepada seluruh pengajar imam-imam masjid untuk menghadiri pengajaran buku ini. Menghadiri pengajaran buku ini. Buku ini dan Kitabut Tauhid. Ya, serta Al-Qawaidul Arba. Dan ini 3 buku semuanya masuk di dalam silsilah kita. Al-Qawaidul Arba sudah kita kaji. Ini Thalathatul Usul. Kitabut Tauhid insyaallah taala akan datang setelah buku ini. Iya. Maka ini buku sangat penting sekali. Iya. Nah, harusnya diperhatikan, apalagi kalau dia punya wilayah umum maupun khusus, hendaknya dia tanamkan akidah yang bagus ini kepada umat. Sebab ini terkait dengan kehidupan mereka, tanggung jawab mereka dan kewajiban. Dan ini akan ditanyakan di alam kubur. Nah, itu disebutkan dari Syekhu Masyaikhina Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh rahimahullah, Mufti Saudi Arabia yang pertama. Beliau tiap hari membaca buku ini di majelisnya. Jadi ada waktu setiap hari buku ini dibaca. Selesai diulang lagi, selesai diulang lagi setiap hari. Ya, sebab ini kaidah dalam akidah perlu selalu diulangi. Perlu selalu diperhatikan. Iya. Dalam penamaan disebut Thalathatul Usul
atau disebut Al-Usulul Thalathah. Ini dua judul ya, sering kita lihat di nama-nama buku ini. Iya. Dan memang di dalam buku-buku yang memuat manuskripnya, ya ada yang seperti itu, ada yang menulis Al-Usulul Thalatha, ada yang menulis Thalathatul Usul. Tapi kalau keterangan dari para ulama yang mereka ini adalah dari garis keturunan penulis, mereka katakan bahwa Thalathatul Usul itu judul untuk kitab yang kita ajarkan. Sebab Thalathatul Usul itu ada penjelasan tentang 3 pembahasan tentang ma'rifatu al-abdi rabbahu, terus ma'rifatul abdi dinahu, dan ma'rifatul abd nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ini 3. Tapi sebelum masuk ke dalam 3 ini ada 3 risalah pendahulunya. Ada 3 tulisan yang mendahuluinya. Ini yang disebut Thalathatul Usul. Kalau langsung ke Thalathatul Usulnya itu tidak ada risalah yang mendahuluinya, langsung saja. Iya. Langsung saja. Jadi ini buku kita lihat ya di cetakan yang kita pakai dari halaman 5 hingga halaman 15. Ini ada 3 risalah sebelumnya. Ada 3 pengantar. Iya. Nanti Al-Usulul Thalatha, 3 landasan utamanya, bermula dari ucapan penulis, fa idza qila laka mal usulul thalatha, itu di halaman 16 mulainya. Jadi kalau dilihat dari buku ini ada 3 risalah. Ada 3 risalah pendahuluan. Risalah yang pertama tentang kewajiban mempelajari 4 masail, 4 masalah agama yang terkandung di dalam surah Wal Asri. Dan risalah yang kedua itu adalah penjelasan tentang kewajiban taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan batilnya kesyirikan, serta pembahasan al-wala dan al-bara. Dan risalah yang ketiga pembahasan tentang al-hanifiyah serta perintah yang teragung dan larangan yang terbesar. Ini 3 risalah pendahuluan. Setelah itu baru penulis masuk di dalam pembahasan Thalathatul Usul. Iya. Jadi ini kandungan dari buku dan isinya. Supaya perlu diketahui ya, apa maksud dari buku ini. Baik, di buku panduan di halaman 5 dikatakan di situ wujubu ta'allumi arba'i masail. Kewajiban mempelajari 4 masalah. Iya. Ini risalah yang pertama. Atau pengantar yang pertama, pendahuluan yang pertama. Untuk pembahasan menjawab 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. Jadi ingatkan dulu tentang kewajiban mempelajari 4 masalah. 4 pembahasan agama. Supaya seorang itu mengenal apa-apa yang diwajibkan di dalam kehidupannya. Iya. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Al-thaniyatu al-amalu bihi. Al-thalithatu ad-da'watu ilayhi. Al-rabi'atu as-sabru 'ala al-adha fihi. Wad-dalilu qauluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi as-surata lakafatkum." Wa qala Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, "Babul ilmi qabla al-qawli wal amal." Wad dalilu qauluhu ta'ala, "Fa'lam
annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fabada bil ilmi qabla al qawli wal amal. Iya, ini risalah yang pertama. Saya poinkan di dalamnya ada 11 pembahasan. Ada 11 pembahasan. Di halaman 7 penyebutan masailnya. Yang pertama, iftitahur risalati bil basmalah. Pembukaan risalah dengan basmalah. Apa yang dikatakan oleh penulis? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Beliau memulai kitabnya dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebut namanya yang maha tinggi. Ya, beliau berkata Bismillahirrahmanirrahim. Artinya saya memulai tulisanku atau saya menulis dengan menyebut nama Allah yang maha rahman lagi maha rahim. Iya. Ya, kalau disebut bismillahi, bismi itu dalam bahasa Arab jar wal majrur. Terkait dengan sesuatu, apakah datang setelahnya atau datang sebelumnya. Iya. Atau datang sebelumnya. Nah, dan di hal yang seperti ini di mayoritas bahasa para ulama ahli nahwu itu didatangkan belakangan. Ya, sebab sesuatu memulai dengan nama Allah dikedepankan, ini menunjukkan makna pengkhususan dan tambahan pengagungan. Iya. Jadi dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim saya menulis atau saya memulai tulisanku. Ya, jadi maknanya seperti itu. Baik. Bismillahi dengan nama Allah. Ini memulai dengan basmalah ya. Memulai tulisan dengan basmalah itu mencontoh Al-Quranul Karim. Sebab di Al-Quran dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim pada setiap surahnya. Iya. Pada setiap surahnya kecuali surah At-Taubah. Baik. Dan Nabi SAW juga dalam tulisan-tulisan beliau, surat menyurat beliau, beliau memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Telah syah di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika Nabi SAW menulis surat kepada Hirakal Azimur Rum itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Juga telah syah di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib di kisah perjanjian Hudaybiyah ketika mau ditulis perjanjiannya maka Nabi perintah kepada Ali untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim di awal perjanjian. Walaupun orang-orang Quraisy waktu itu komplain, iya, mereka minta dihapus sebagian kalimat dalam kisah yang masyhur. Baik. Jadi secara umum ini pendalilan kenapa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini juga yang dijalani oleh para ulama dari masa ke masa di dalam tulisan-tulisan mereka. Mereka memulainya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, memang ada sebagian ulama yang berdalilkan dengan hadits. Seperti misalnya hadits kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta atau abtar. Fahuwa aqta atau abtar. Setiap perkara yang memiliki penting, memiliki harga sesuatu yang penting, tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus. Ya, tapi haditsnya ada kelemahannya dan dari sisi riwayat ada kegoncangan padanya. Maka dalil-dalil umum sudah cukup untuk hal itu. Baik. Apa mana Bismillahirrahmanirrahim? Ini sudah berlalu berapa kali. Bismillahi dengan nama Allah. Al-isim ini mufrad ya. Isim itu mufrad. Artinya nama. Mufrad ketika disandarkan kepada ma'rifah
dalam ilmu bahasa Arab itu memberikan ifadatul umum, memberikan makna umum. Dan kaidah bahasa ini dipakai oleh para ulama ahli usul fikih. Iya. Ya di sini seakan-akan kita ketika membaca bismillahi, seakan-akan dia menyebut dengan seluruh asmaul husna, dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Bismillahi dengan nama Allah. Iya. Allah ini lafdzul jalalah, nama untuk Al-Bari Jalla Jalaluh, yang artinya Al-Ma'budu mahabbatan wa ta'ziman wa ijlalan, yang diibadahi dengan penuh kecintaan, pengagungan dan pembesaran. Iya. Dan dia disebut sebagai Al-Ismul A'zam, nama yang terbesar dari Asmaul Husna. Sebab seluruh dari Asmaul Husna kembali kepada nama ini. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna, milik Allah al-asma'ul husna. Tidak dikatakan walil rahman, walil rahim, walil ghafur, tapi dikatakan walillahi, pakai nama Allah. Karena seluruh asma'ul husna mengikut kepadanya, kembali kepadanya. Ar-Rahman, Ar-Rahman juga nama dari Asmaul Husna yang khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh digunakan untuk selainnya. Ya, makna Ar-Rahman artinya yang disifatkan dengan rahmat yang maha luas. Rahmat yang maha luas. Iya. Ar-Rahim ini juga nama dari Asmaul Husna. Artinya yang maha memiliki rahmat yang terus bersambung. Rahmat yang terus bersambung. Iya. Perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, kalau dilihat pada akar kata, semuanya dari kata rahmat. Jadi Ar-Rahman artinya maha merahmati, Ar-Rahim juga yang maha merahmati. Kalau orang Indonesia kan, diterjemah apa bahasa Indonesia? Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa bedanya pengasih dan penyayang? Hah? Kan sama saja. Ya, sama saja. Pengasih, penyayang, perahmat, ya, pelembut, dan seterusnya itu mirip ya. Jadi kalau dikatakan kembali ke bahasa Arabnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini kembali kepada kata rahmat. Kembali kepada kata rahmat. Iya. Perbedaannya ada beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama, Ar-Rahman ini nama khusus untuk Allah. Tidak boleh digunakan untuk selain Allah. Iya. Karena itu tidak boleh ada manusia dipanggil Rahman. Tidak boleh. Beda dengan nama Ar-Rahim. Ar-Rahim ini dari Asmaul Husna. Tapi sebagian makhluk juga disifatkan dengan nama apa? Rahim. Karena itu dikatakan wa kana bil laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina apa? Raufur rahim. Jadi katakan terhadap kaum mukminin Rauf dan Rahim. Jadi Nabi disifatkan Rauf Rahim. Jelas ya? Baik. Dan ini saya sudah terangkan di pembahasan kaidah Asmaul Husna, adanya kemiripan dalam penamaan tidak menunjukkan kemiripan dalam zat dan apa? Dan hakikat. Jadi ketika di majelis ini ada yang bernama Muhammad, namanya sama, tapi orangnya apa? Beda. Maka kalau Allah disebut dengan nama Ar-Rahim, sebagian makhluk ada yang bernama Rahim, apakah sama antara Allah dengan makhluk? Jawabannya pasti tidak sama. Iya, antara makhluk saya tidak sama, apalagi antara makhluk dengan Al-Khaliq yang menciptakannya. Jadi adanya kesamaan dalam penamaan itu tidak mesti menunjukkan kesamaan dalam apa? Dalam hakikat dan zat. Baik.
Jadi ini perbedaan yang pertama antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Perbedaan yang kedua, Ar-Rahman itu dia rahmat yang luas. Iya. Kalau Ar-Rahim ini rahmat yang terus bersambung. Jadi cakupan rahmat pada nama Ar-Rahman itu lebih luas. Lebih luas. Itu kembali dari sisi makna dan dari sisi timbangan kata. Ar-Rahman itu ada alif lam ya. Alif lam ada 2. Alif lam. Rahman ada 5 huruf. Ra, ha, mim, alif, terus nun. Kan begitu. Jadi semuanya ada 7 huruf. Kalau Ar-Rahim, alif lam 1, 2. Rahim, ra, ha, ya, mim. 6 huruf. Lebih banyak hurufnya mana? Rahman atau Rahim? Rahman 7, Rahim berapa? 6. Berarti Ar-Rahman lebih banyak hurufnya. Kaidahnya dalam bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadat al-ma'na. Adanya tambahan dalam bangunan kata itu menunjukkan tambahan pada makna. Menunjukkan tambahan pada makna. Maka cakupan nama Ar-Rahman ini lebih luas. Dia rahmat umum untuk kaum mukminin, untuk orang-orang kafir, untuk jin, untuk manusia. Ya, luas cakupan rahmatnya. Tapi kalau Ar-Rahim ini rahmat yang bersambung terus untuk siapa? Untuk kaum mukminin. Ini khusus untuk kaum mukminin. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahima di surah Al-Ahzab. Adalah Allah terhadap kaum mukminin rahima. Itu tidak disebut rahmana, tapi disebut rahima. Jelas ya? Karena ini khusus untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Nah, ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, nama Ar-Rahman itu kaitannya dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Ar-Rahim itu kaitannya dengan fi'il, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dari sifatnya dzatiyah adalah Maha merahmati. Ya, dia selalu disifatkan dengan sifat rahmat, tidak pernah terputus darinya. Dan Ar-Rahim ini terkait dengan sifat fi'liyah. Karena Allah Subhanahu wa taala merahmati siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya yang beriman, dan tidak merahmati siapa yang Dia tidak kehendaki dari orang-orang kafir dan semisalnya. Baik. Jadi ini 3 perbedaan. Ya, memahami makna Bismillahirrahmanirrahim ini akan memberikan kepada seorang hamba kekuatan yang besar. Ketika dia memulai perkaranya, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan sembarangan. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dengan menyebut seluruh Asmaul Husna. Iya. Disandarkan kepada Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, 3 nama. 3 nama. Iya. Nama Allah Ar-Rahman dan apa? Ar-Rahim. Ketika disebut nama Allah, dihadirkan kewajiban dia beribadah hanya kepada Allah, hanya kembali dan bersandar kepadanya. Ketika dia sebut namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, maka dia mohon dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Maka ini kalimat sering berulang, tapi karena kita kurang di dalam memahami kandungannya, kadang kurang pengaruh dan maknanya di dalam hati. Padahal ini basmalah dari kalimat-kalimat yang sangat agung. Baik, selesai pembahasan yang pertama tentang Bismillahirrahmanirrahim.